everyone, selamat datang di Research Podcast. Di era yang serba data driven ini, kita dihadapkan dengan banyak sekali ketidakpastian. Disinilah peran ilmu aktuaria menjadi semakin relevan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik pemanfaatan ilmu aktuaria dalam menghadapi resiko finansial di era data driven economy bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah datang pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana aktuaria tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita memahami dan mengelola ketidakpastian di masa depan. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Wisnowan yang sangat berpengalaman pada bidang aktuaria. Selamat pagi Bapak Wisnowan. Selamat pagi Bu. Oke, alangkah lebih baik mungkin kita kenal dulu dengan Pak Wisnowan. Beliau ini sebenarnya dapat belajar aktuaria di mana sih Pak sebenarnya Pak Wisnu? Kalau saya sebenarnya S1 saya, jadi latar belakang pendidikan sarjana saya itu sarjana aktuaria di Institut Teknologi 10 November. Oke. Jadi di ITS itu satu-satunya ya pada saat itu satu-satunya departemen aktuaria di Indonesia. Oke. Kalau yang di kampus lain itu masih prodi. Jadi hanya di hanya di ITS gitu Surabaya. Oke, berarti ekspertasinya di bidang aktuaria, risk management, juga analytics berarti Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Wisnowan sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan Research Podcast pada hari ini. Langsung saja Pak, saya sudah mempersiapkan banyak pertanyaan kepada Bapak Wisnowan. Mungkin pertanyaan lebih ke foundation dulu paling Pak ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari perspektif yang general, sebenarnya peran utama aktuaria dalam melihat ketidakpastian masa depan itu di mana sih Pak posisinya sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya dulu itu aktuaria itu lebih dikenal dengan asuransi ya. Oke. Jadi lebih dikenalnya dengan asuransi atau yang mempelajari peluang hidup dari seseorang. Jadi seperti itu. Nah, untuk perannya lebih luas sebenarnya aktuaria itu tidak hanya untuk kehidupan atau kematian, tapi juga bisa hal-hal yang umum. Jadi sekarang kan perkembangan aktuaria bisa ke aktuaria yang analisis risiko umum sama yang aktuaria yang analisis kehidupan gitu. Jadi yang mortalitas gitu. Sebenarnya seperti itu sih Bu. Oke, berarti kalau kita bicara tentang mortality, apakah anuitas juga masuk di dalamnya Pak? Kalau anuitas itu sebenarnya kan perhitungan angka yang dijalankan secara rutin. Jadi misalkan kita menabung setiap hari itu atau menabung setiap bulan, nah angka di masa depan di misalkan 1 tahun itu kan sebenarnya penghitungan anuitas. Kalau yang mortalitas itu sebenarnya berapa ekspektasi probabilitas kematian dari seseorang seperti itu Bu. Jadi setiap usia orang atau setiap usia manusia itu sebenarnya punya probabilitas kematian tersendiri. Yang mana itu semuanya termuat dalam tabel mortalitas seperti itu Bu. Oke, menarik nih ada tabel mortalitas, melihat seseorang itu probability ketika dia nanti punya tabungan di masa depan sebelum dia meninggal begitu ya Pak ya. Oke, kita kaitkan dengan data driven ekonomi Pak. Sekarang kan semuanya berbasis data ya Pak ya. Peran aktuaria berkembang dibandingkan dengan pendekatan tadi kan Bapak mention tentang asuransi. Itu seperti apa Pak pendekatannya Pak? Jadi seperti ini, kalau yang data driven yang analisis risiko itu lebih dikaitkan dengan investment. Kalau misalkan yang analisis risiko di keuangan. Jadi kan di dalam aktuaria itu sendiri itu juga terdapat beberapa divisi ya. Khususnya yang aktuaris itu mereka juga ada yang namanya divisi investasi. Nah itu mereka fungsinya adalah mengelola dana dari nasabah. Nah dari nasabah, dana-dana dari nasabah itu pastinya akan dikelola ke investasi-investasi yang sangat berbagai macam gitu. Nah, peran aktuaria itu menentukan seperti contohnya ada sebuah metode itu namanya value at risk. Nah, value at risk itu digunakan untuk melakukan cut loss ketika sebuah kerugian itu tidak diduga atau terlalu besar nilainya seperti itu. Nah, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka dilakukan cut loss dengan standar angka yang diperoleh dari value at risk seperti itu.
Oke Pak, berarti kata kunci di sini adalah value at risk. Ya, Value at risk itu sangat memainkan peran kunci dalam pendekatan aktuaria modern begitu Pak. ya benar sekali. Oke, dan apakah kalau kita masih bicara foundation dulu Pak terkait aktuaria, berarti kalau kita bicara tadi kan ada table mortality, Iya. ada anuitas, lalu ada value at risk, itu hubungannya di dalam apa Pak kalau misalnya kita lihat real applied-nya? Oke, jadi anuitas itu memainkan peran sebagai penghitungan nilai saat ini atau nilai di masa depan dalam beberapa waktu. Kalau untuk yang di tabel mortalitas itu semuanya bentuknya dalam probabilitas. Jadi nilainya dari 0 sampai dengan 1. Sedangkan value at risk itu juga akan menggunakan nilai probabilitas. Jadi kalau ketiganya itu dikaitkan, tabel mortalitas itu digunakan untuk menghitung value at risk. Sedangkan value at risk itu nanti akan digunakan sebagai standar acuan untuk beberapa periode atau beberapa tahun ke depan gitu untuk menghitung berapa sih ekspektasi gitu kan. Kan kalau anuitas kan lebih ke ekspektasi di nilai sekarang gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang istilah data driven Pak, sekarang kan ada juga namanya, kalau kita bicara dari mungkin teman-teman mahasiswa mungkin yang melihat ini, mereka kan ada belajar computer science, data science, matematik, statistik, bahkan ada yang mungkin di ranah yang luar. Jadi saya juga baca banyak Pak, itu ada banyak yang mengatakan asuransi, finance, lalu akuntansi, itu banyak sekali yang dikait-kaitkan dengan satu diagram Venn yang sama. Jadi apa yang membedakan semua itu Pak sebenarnya? Sebenarnya tidak bisa dibedakan Bu. Sebenarnya aktuaris atau aktuaria itu sebenarnya ilmu yang harus mencakup seluruhnya itu. Oke, Jadi seperti itu. menarik. Memang ya dari ketentuannya seperti itu ya terlihat juga dalam keprofesiannya juga kan. Kalau ingin kita ke keprofesian aktuaris, kita juga harus mengikuti beberapa ujian yang mana semuanya itu termuat terkait asuransi, ekonomi, finance, risiko, computer science, dan semuanya itu memang harus ada gitu. Karena nanti di aktuaria itu banyak divisi, sangat banyak sekali divisi. Tidak hanya analisis risiko, bisa juga di situ bagaimana cara membentuk sebuah laporan. Laporannya itu tentunya berdasarkan standar yang namanya IFRS atau yang itu bisa kalau di Indonesia itu PSAK ya berdasarkan standar akuntansi. Nah, seperti itu juga harus dipelajari, Bu. Jadi memang sangat luas sekali kalau aktuaria. Oke Pak, menarik. Jadi tadi ada kesatuan ujian ya Pak, sertifikasi Ya. untuk bisa menjadi seorang yang ahli dalam bidang aktuaria. Oke, kalau bicara foundation berarti tadi arahnya kita memang berbicara tentang dari data, lalu probabilitas dan banyak hal yang bisa dicakupkan. Oke Pak, saya masuk ke segmen yang kedua, yaitu kita bicara tentang industrial ataupun applied case-nya Pak. Sebelum tadi kita ambil juga tadi dari diagram Venn jurusan-jurusan, ternyata mereka mencakup semuanya ya Pak. Kalau kita bicara ke implementasi, contoh nyata ilmu aktuaria itu digunakan di industri itu butuhnya seberapa penting Pak untuk saat ini? Kalau di industri itu, kalau di industri secara umum itu sebenarnya peran aktuaria itu kurang begitu terlihat ya Bu sebenarnya. Jadi kan mereka biasa di analisis risikonya gitu. Misalkan analisis risiko keuangannya, keuangan perusahaan. Tapi yang paling terlihat itu sebenarnya memang di industri asuransi. Baik itu di asuransi umum ataupun asuransi jiwa seperti itu. Oke, agar seseorang bisa terjun ke dunia industri, apakah dia harus mengikuti sertifikasi tadi Pak? Nah itu pasti Bu. Oke. Itu pasti. Jadi memang dari rekrutmennya ketika kita ingin terjun ke aktuaris, profesinya langsung dari aktuaria itu ada standarnya. Misalkan berapa modul ujian yang sudah lulus. Istilahnya itu kan modul. Jadi ada 2 tingkat. Kalau di Indonesia ada ASAI yang associate sama yang fellow yang FSAI. Dan biasanya masih disinggungnya yang di bagian associate kalau yang baru pertama masuk gitu. Berapa
modul gitu, misalkan 4 modul atau 5 modul dari 7 modul ASAI seperti itu. Oke Pak, berarti kalau misalnya nih, misal saya nih Pak ya, mau mendapatkan sertifikasi ASAI, berarti Associate Society of Actuarial Indonesia Ya. begitu Pak. Setahu saya tuh ada 7 ujian atau 7 tahapan, boleh dijelasin nggak Pak, itu apa aja sebenarnya? Nah itu, jadi yang pertama kalau istilahnya itu ada simbolnya ada beberapa ya, tapi yang jelas itu ada A10 sampai dengan A70. Kalau yang simbol lama, kalau yang simbol sekarang itu ada CF, ada macam-macam. Nah itu dari A10 itu matematika keuangan atau financial mathematics. Lalu di A20 itu ada teori probabilitas, A30 di ekonomi, A40 di akuntansi, A50-nya di modeling and statistik, A60 di puncak dari ilmu aktuaria yaitu matematika aktuaria, dan yang A70 yaitu biasanya lebih difokuskan ke asuransi umum, itu ada teori risiko. Seperti itu. Jadi itu memang semuanya mencakup beberapa irisan dari beberapa field ya, beberapa bidang-bidang apa ya, mata kuliah atau subjek gitu. Oke Pak, jadi sebenarnya nilai utama yang diberikan aktuaria setelah dia bisa lulus dari ujian ASAI, apakah dia diharapkan bisa mampu menjadi seorang decision maker pada akhirnya di industri itu Pak? Kalau kita bicara decision maker itu sebenarnya banyak pertimbangan dari beberapa divisi. Nah nantinya kalau aktuari sendiri itu juga ada beberapa divisi, misalkan ada yang divisi premium calculation gitu, mereka fungsinya untuk menghitung premi. Ada juga yang membuat laporan, jadi untuk decision making gabungan dari beberapa divisi, jadi tidak hanya sebuah tim aktuaris tapi beberapa tim aktuaris seperti itu. Nah maka dari itu seorang aktuaris itu harus disiapkan terlebih dahulu, mereka harus siap ke divisi manapun nih, misalkan divisi yang mempelajari atau mengikuti ekonomi, itu mereka juga kan dihadapkan dengan ujian A30 di ekonomi yang akan membahas tentang ekonomi mikro dan makro, dan seperti itulah contohnya gitu. Oke baik Pak, karena kita ini sekarang masih berada dalam cakupan teknologi yang serba cepat, serba modern begitu Pak, apalagi sekarang ini semua orang pasti tahu tentang machine learning, tentang artificial intelligence. Ada nggak Pak integrasi antara aktuaria dengan machine learning ataupun aktuaria dengan artificial intelligence? Nah itu sebenarnya yang saat ini sedang dikembangkan tuh sangat banyak sekali, khususnya memang diharapkan itu penghitungan value at risk. Jadi hampir semuanya penghitungan tentang teori risiko itu kan batasnya adalah value at risk. Nah penghitungan value at risk itu untuk saat ini itu masih kebanyakan menggunakan metode yang standar, metode-metode yang tanpa AI, tanpa machine learning, tapi diharapkan ada beberapa tahun gitu ya akan diaplikasikan ke sektor real, ke industri asuransi secara langsung, bagaimana machine learning atau AI itu dapat mengkalkulasi secara otomatis dari value at risk seperti itu. Oke Pak, menarik, value at risk. Dari tadi kita highlight terus ya Pak kata-kata itu ya. Jadi Pak sebenarnya apakah aktuaria prestigious untuk saat ini di dunia pekerjaan? Kalau prestigious bisa dibilang iya sih Bu. Karena memang bisa dibilang jumlah aktuaris juga di Indonesia itu sangat terbatas. Memang untuk lulusan sarjana aktuaria yang untuk saat ini SAKTR itu memang banyak, tapi yang memiliki sertifikasi itu memang masih sedikit sekali. Jadi oke lah mereka bisa kerja di bidang asuransi gitu, tapi kan mereka secara society itu masih belum bisa dibilang aktuaris jika mereka masih belum mendapatkan misalkan associate-nya atau fellow-nya seperti itu. Dan untuk di kalangan para industri asuransi itu memang sangat diburu sekali jika mereka dengan catatan sudah lulus yang ujian-ujiannya atau modul-modulnya itu. Oke, untuk bisa lulus modul nih Pak, kan ada 7 modul nih. Kalau misalnya nanti para teman-teman viewers mau baca tentang soal-soalnya, apa sih Pak yang perlu dikuasai oleh
calon peserta yang akan mengikuti ujian. Nah, mereka kan pasti butuh pengetahuan tentang matematik, statistik, komputer, em, biaya, proses yang mengambil itu boleh siapa saja. Apakah itu bisa random aja atau ada kriteria tertentu, Pak? Kalau dari saya sendiri, saya pribadi ya pada saat ujian itu saya pilih yang menurut saya paling menarik dulu. Jadi kan sebelumnya memang FSAI itu tidak boleh diambil sebelum ASAI sudah diambil. Tapi untuk sekarang FSAI pun sudah bisa diambil walaupun masih belum dapat ASAI. Tapi diharapkan ke ASAI terlebih dahulu karena sangat susah untuk ke FSAI. Lalu untuk persiapannya itu bagaimana? Jadi di PAI Persatuan Aktuaris Indonesia itu sebenarnya juga sudah memberikan modul-modul semacam kisi-kisi gitulah ya. Jadi dari ujiannya itu akan seperti apa saja yang akan masuk seperti itu. Nah, kalau ingin lulus ya berarti harus menguasai seluruhnya ya, walaupun itu bisa dibilang sangat banyak sekali, satu modul aja sangat banyak gitu. Contohnya di ekonomi itu akan mencakup dua hal, ekonomi mikro dan makro. Dan ekonomi mikro pun itu bukunya kan sangat tebal sekali. Apalagi yang akuntansi itu harus hafal PSAK. Padahal PSAK itu ada puluhan atau bahkan ratusan pasal dan itu harus hafal karena pasti akan ada soal PSAK yang masuk di dalamnya. Nah seperti itu sih. Maaf Pak, PSAK itu apa Pak? Peraturan standar akuntansi. Kalau tidak salah itu sih. Oke, karena itu juga masuk dalam materi yang dipelajari ya Iya. untuk para yang akan mengambil ASAI. Oke, berarti Pak Wisnu ini udah FSAI nih berarti sekarang. Belum Bu, saya masih 5 modul ASAI. Oke. Jadi masih belum saya lanjutkan lagi. Saya masih 0 Pak. Iya. Oke. Kira-kira mau lanjutinnya kapan Pak? Dan itu 5 modul itu tercapai lulus dalam berapa lama Pak? Saya 5 modul itu pada saat saya lulus sarjana. Jadi pada saat itu sebenarnya saya mendapatkan 2 modul untuk ujian dan 3 modul untuk penyetaraan. Jadi kalau kita kuliah di kampus yang ada penyetaraan, maka di situ nanti akan ada penyetaraan, ujian terhadap nilai yang kita peroleh. Nah nanti untuk melanjutkannya ini saya masih fokus dulu ke hal yang lain sebenarnya Bu. Jadi masih belum fokus ke aktuarisnya itu sih. Tapi ya nanti kalau ada kesempatan sebenarnya saya juga ingin melanjutkan itu. Oke, berarti karena ada penyetaraan dan mengikuti ujiannya sendiri begitu Pak ya. Oke, menarik Pak. Nah kalau kita melihat untuk saat ini Pak, di cakupan baik dari sisi industri ataupun dari sisi akademisi ya. Tadi kita sudah berbicara tentang industri, itu merupakan profesi yang cukup prestige karena orang membutuhkannya dan tidak semua orang mampu begitu Pak. Bagaimana dengan dunia riset Pak? Di bagian akademisi, apakah ilmu aktuaria ini berkembang dengan pesat atau bagaimana Pak? Ya kalau sekarang itu ilmu yang paling berkembang di dalam industri asuransi itu tentunya bukan industri ya, tentunya di bidang risiko, analisis risiko. Nah ini dalam beberapa tahun, dimulai dari sekitar tahun 2017-an itu ada sebuah metode yang namanya itu expectile. Jadi expectile itu adalah basis yang baru digunakan untuk mendekati sebuah nilai kuantil. Kalau value at risk itu pada zaman dulu sampai dengan sekarang saat ini itu sebenarnya masih basisnya di kuantil, bukan expectile. Jadi itu kalau di bidang riset saya pun itu bahkan disertasi saya yang S3 yang sudah selesai pun itu saat ini juga membahas tentang expectile gitu. Expectile. Iya, Gimana tuh Pak kita spellnya Pak? Expectile itu expectation of tail. Berarti untuk topik skripsinya Pak Wisnu berarti apa tuh Pak berarti? Kalau dari skripsi S1 itu sebenarnya saya membahas tentang syariah insurance, jadi asuransi syariah yang mana itu bagaimana cara menghitung porsi dari dana tabaruk ya. Kalau di asuransi asuransi syariah itu ada istilah dana tabaruk, itu dana kelolaan dari nasabah. Nah, itu berapa porsinya dari nasabah. Kalau yang di
S2 saya itu membahas tentang expectel. Oke. Kalau yang di S3 akan juga sudah membahas tentang expectel juga, tapi dengan lebih kompleks seperti itu, Bu. Oke, menarik Pak. Semoga S3-nya dilancarkan Pak. Sudah selesai, Bu. Oh udah selesai ya Pak ya. Sudah aman. Berarti untuk saat ini model apa yang diperoleh dari expectel itu Pak? Expectel Pak. Ya, expectel. Jadi modelnya sebenarnya sama ya. Kita bisa menggunakan beberapa model prediksi atau model forecast, biasanya lebih disebut dengan model forecast. Kita bisa menggunakan beberapa machine learning seperti supervector atau neural networks, itu juga bisa digabungkan dengan expectel. Contohnya di expectel based supervector regression atau expectel regression neural network itu bisa, dan itu fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai expectel based value at risk. Nah, dari expectel based value at risk itu nanti arahnya bisa sangat luas sekali, bisa digunakan untuk analisis risiko finance, bisa digunakan untuk menghitung growth at risk dari ekonomi, seperti itu. Oke Pak, sekarang kan lagi banyak juga nih Pak tentang risk analysis, risk management, decision risk. Itu kaitannya berarti erat dengan aktuaria juga Pak atau bagaimana? Ya, sangat erat sekali. Kalau yang decision risk itu sebenarnya sangat lebih erat dengan istilah baru yang disebut dengan preskriptif, seperti itu. Jadi preskriptif itu kan mengoptimalkan apa yang kita peroleh dari hasil prediksi atau hasil peramalan. Seperti itu. Kita mengambil atau mengkalkulasi atau bahkan membuat pembobotan optimasi dari beberapa nilai itu untuk mendapatkan sebuah nilai optimal atau sebuah ya benar sih, nilai optimal, dan nilai optimal itu digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti itu. Oke Pak, bicara tentang pengambilan keputusan, penelitian dari Pak Wisnu, kaitannya dengan dunia saat ini, berkembangnya machine learning saat ini kan memang cukup pesat sekali ya Pak ya, apalagi artificial intelligence ada di mana-mana, mulai dari sesimpel dalam pekerjaan sehari-hari kita juga pasti dibantu dengan artificial intelligence, sesimpel buat slide ya Pak ya. Untuk aktuaria sendiri dan dunia di dalamnya, apakah sudah mengadopsi kecanggihan teknologi tersebut Pak? Nah, untuk saat ini saya juga punya banyak teman juga di industri aktuaris itu, menurut keterangan mereka memang masih diperlukan waktu untuk mengadopsi itu semua. Jadi masih dikaji berulang apakah memang istilahnya kan otomasi ya. Jadi automatically calculations. Jadi seperti itu, apakah bisa diterapkan nantinya di industri aktuaris atau masih membutuhkan aktuaris itu sendiri untuk menghitung atau mengkalkulasikan dari risiko itu sendiri gitu, Bu. Jadi masih belum kalau untuk saat ini. Tapi nanti harapannya juga akan digunakan. Ya, benar sekali. Dan harapannya memang seorang aktuaria itu kan memang harus mampu menggunakan teknologi, benar ya Pak ya? Ya, benar. Jadi itu nanti teknologi akan diujikan, data science itu ya lebih ke data science, itu akan diujikan di bagian yang fellow-nya, Bu. Jadi di FSAI itu nanti ada F10, F20, F3 sekian, jadi F3 sekian itu ada F31, 32, 33, 34. Itu nanti disesuaikan dengan bidang asuransi yang ingin dicapai, bisa asuransi jiwa, asuransi umum, seperti itu, dan F40, F50. Nah, salah satu saya lupa ya, F50 atau F40 itu nanti akan fokus di bagian komputernya gitu, di bagian data science-nya, seperti itu. Bicara tentang komputer, statistik, computer mathematics, computer science, data science, berarti semuanya kan punya diagram Venn ya Pak ya? Iya. Untuk aktuaria. Ilmu probabilitas sendiri kan banyak dipelajari dalam ilmu statistik, dan matematik sendiri kan bicara tentang modeling Pak. Tapi kalau kita bicara tentang data yang akan digunakan untuk membuat pemodelan nanti, ada nggak Pak tantangan dalam keterbatasan data untuk menjadi seorang aktuaria di masa depan, baik dalam lingkungan pekerjaan yang dibutuhkan ataupun dunia riset Pak? Kalau keterbatasan data sebenarnya tinggal kita berkolaborasi dengan
bidang-bidang terkait, misalkan di asuransi bencana ya kita tinggal berkolaborasi dengan BMKG seperti itu. Sebenarnya untuk keterbatasan data tidak ada sih, cuman kalau untuk keterbatasan dari program studi itu sendiri untuk mencapai di aktuaris, itu saya rasa gapnya cukup besar ya antara program studi yang lain dengan program studi aktuaria. Kenapa? Karena yang paling susah ada 2 modul A60 dan A70 itu tentunya tidak diajarkan di semua program studi kecuali program studi aktuaria. Dan kalau mahasiswa ingin mempelajarinya juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman itu saya rasa sangat susah kalau tidak diajarkan di dalam kurikulum. Modul apa tadi, maaf Pak? Yang A60 itu matematika aktuaria sama yang A70 teori risiko. Model aktuaria dan teori resiko Ya. itu merupakan salah satu yang memang perlu effort berarti Pak ya untuk memahaminya. Iya, benar Dari sekali. ke-7 modul ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya nih Pak kita bicara tentang data, kan kita kan membuat keputusan. Kalau misalnya datanya itu jelek, banyak noise-nya ataupun tidak lengkap, apakah menjadi resiko tersendiri untuk menjadi seorang dalam aktuaria, dalam profesi aktuaria ataupun research aktuaria untuk bisa membuat model terbaiknya nanti Pak? Nah, tentunya pasti ada. Sebenarnya itulah fungsi dari estimasi, itu tidak boleh berbasis titik. Jadi misalkan kita memberikan sebuah probabilitas, misalkan probabilitas kematian dari seseorang berusia sekian tahun, itu lebih baik menggunakan range untuk menghindari beberapa data yang tentunya hilang tadi. Data hilang itu kan kalau cara mengatasi yang menurut banyak ya sebenarnya cara mengatasi data hilang atau missing value itu kan bisa diimputasi atau bahkan dihilangkan. Nah, lebih disarankan untuk imputasi kan. Tapi kan kalau untuk imputasi itu sendiri pastinya akan ada error di situ, dan error itu harus diatasi dengan yang namanya itu tadi interval prediction atau interval forecast gitu sebenarnya. Oke Pak. Jadi kalau kita bicara tentang kebergantungan terhadap suatu model dalam resiko analisis, itu seberapa besar kita akan berpatokan dan bergantung pada model dalam resiko manajemen, resiko analisis, resiko finance? Nah, itu sangat luar biasa bergantung sebenarnya Bu. Misalkan seperti ini, modelnya itu tidak robust ya. Istilah robust itu kan model yang tidak bisa mengadaptasi adanya outlier atau adanya nilai yang sangat jarang muncul. Misalkan ketika ada COVID, data ekonomi atau data finance itu semuanya tiba-tiba turun, atau financial stress index itu tiba-tiba naik sangat luar biasa. Nah, itu ketika kita menggunakan model-model yang standar, itu pastinya tidak akan mengakomodasi itu atau tidak bisa mengakomodasi itu, dan hasilnya akan bersifat biasnya sangat luar biasa ketika kita lakukan peramalan, kita lakukan prediksi. Sedangkan kalau kita menggunakan model-model machine learning yang robust, sekali lagi ya yang robust, jadi bukan machine learning yang biasa, itu pastinya bisa mengadaptasi value at risk dengan adanya nilai-nilai yang sangat jarang atau outlier tersebut seperti itu, dan hasil dari kalkulasinya ya lebih bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu Bu. Oke Pak, berarti kita harapannya juga dari sisi aplikasinya bisa digunakan untuk banyak orang dan memang valid begitu Pak ya? Iya, ya saya pada saat saya S2 itu luar biasa susah karena S2 saya itu saya cerita sedikit ya Bu. Jadi S2 saya itu pasca Covid. Oke. Jadi 2022 itu baru masuk, dan itu kan istilahnya Covid sudah direlaksasi dan akhirnya semua data akan kembali. Jadi misalkan data yang turun, dia tiba-tiba akan kembali lagi ke pola aslinya. Nah, saya diberikan tantangan bagaimana cara meramalkan data yang seperti itu. Padahal kan data masa lalunya akan ada error yang sangat luar biasa. Sedangkan data yang ingin diramalkan sudah balik atau sudah kembali ke pola awalnya. Jadi
proses training dan testingnya itu sangat menantang sekali. Jadi mau nggak mau ya saya harus menggabungkan antara machine learning atau pada saat itu saya menggunakan deep learning dengan model robust seperti itu, Bu. Untuk mendapatkan ramalan. Pada saat itu saya meramalkan berapa nilai pertumbuhan dari PDB atau pertumbuhan dari ekonomi dari segi pendekatan quarter atau pendekatan yang annual atau tahunan seperti itu. Oke Pak, berarti sebenarnya kalau kita bicara aktuaria dan pendekatannya dengan machine learning, akademisi ataupun industri, kalau kita bicara tentang validasi pada akhirnya dan bisa digunakan oleh banyak orang, atau itu emang modelnya hanya dispesifikkan kalau kita bicara aktuaria ya Pak, spesifik untuk satu personal manusia atau untuk satu organisasi saja, atau bahkan dalam lingkup yang lebih gede Pak? Sebenarnya model yang bagus itu memang harus bersifat umum, Bu. Jadi bisa misalkan kita mengkalkulasi dari probabilitas kematian itu juga harus bersifat umum, diusahakan sekali harus bersifat umum. Nah, bagaimana cara mengujinya, yaitu kita melakukan stress testing dari beberapa periode ke belakang dengan data yang sama itu. Nah, itu nanti keputusannya seberapa besar errornya. Nah, itu ada penghitungannya sendiri dari sisi industri. Jadi contohnya tabel mortalitas ya, pada saat saya kuliah itu tabel mortalitasnya sudah versi 6. Jadi sudah diperbarui sebanyak 6 kali. Kalau untuk sekarang itu saya kurang tahu sebenarnya itu sudah versi berapa, harusnya sudah diperbarui lagi. Jadi memang seperti itu, harus diperbarui terus-menerus gitu. Oke Pak, jadi kalau kita bicara tentang adaptasi aktuaria dengan resiko saat ini, adanya efek global, negara antar negara yang berefek dengan negara yang lain, cyber risk, climate change, itu posisinya aktuaria di mana sekarang Pak dan perannya? Sebenarnya tetap penjaminan. Istilahnya itu kan ketika misalkan contohnya ada seseorang yang diasuransikan jiwanya gitu. Nah, seseorang tersebut berada tempat tinggalnya di lereng gunung yang sedang aktif. Nah, aktuaris itu harus bisa mempertimbangkan apakah probabilitas dari kematian itu disebabkan oleh letusan gunung atau bagaimana, itu seperti itu contohnya. Nah, atau seperti ini, misalkan asuransi jiwa di Jepang yang ada di pesisir itu lebih besar preminya dibanding dengan asuransi jiwa pada umumnya. Kenapa? Karena di Jepang itu sangat sering terjadi tsunami. Nah, itu seperti itu yang untuk yang climate. Kalau yang untuk cyber itu biasanya yang diasuransikan adalah data. Ketika data itu bocor, berapakah kerugian yang dialami oleh korban dari kebocoran data tersebut. Nah, itu harus dikalkulasikan. Makanya kenapa aktuaris itu selalu harus menghitung berapa nilai ekspektasi di masa depan dan nilai ekspektasi di masa sekarang, yang mana itu harus dikalkulasikan ke dalam bentuk premi nantinya. Premi itu kan selalu dalam bentuk anuitas, entah itu tahunan atau bulanan. Contohnya kan BPJS itu dibayarkan secara bulanan, atau asuransi-asuransi yang umum yang di jiwa itu dibayarkan ada yang juga tahunan, seperti itu. Jadi sepenting itu ya Pak peran aktuaria untuk saat ini, dan mereka juga nge-create model berdasarkan judgement yang memang tidak sempurna tapi dibutuhkan oleh khalayak ramai. Oke, jadi Pak, profesi aktuaria 5-10 tahun ke depan itu akan seperti apa sih Pak? Kalau untuk saat ini sebenarnya pandangan profesi aktuaria 5-10 tahun ke depan itu sangat masih luar biasa dibutuhkan, dengan beberapa catatan itu tadi ya, karena memang untuk ke arah sana itu sangat sulit gitu untuk menuju profesi aktuaris. Untuk menuju profesi aktuaris bukan hanya sulit sih, bisa juga dibilang mahal. Kalau misalkan kita bicara yang umum, yang dunia, itu kan ada ASA sama FSA. Bedanya nggak ada I-nya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk ada financial math, terus ada economic, itu ya agak lumayan sih memang.
Dan itu juga memang susah gitu, dan ujiannya juga tidak ada di Indonesia seperti itu. Ujiannya tidak ada di Indonesia, berarti maksudnya ASAI dan FSA itu kan Indonesia Pak, berarti Iya. nanti akan ada taraf internasionalnya. Iya benar. Oke. Kalau dari sisi penelitian Pak, kan kita bicara di sini research stock juga. Ada gap nggak Pak antara penelitian yang perlu dikembangkan khususnya di Indonesia sendiri? Gap dengan Gap penelitian yang menurut Bapak itu antara aktuaria yang sudah dijalankan dari semua modul tadi, tapi dengan riset yang sekarang ada. ya tentunya pasti ada ya. Kalau riset itu kan pasti lebih mendahului dari praktisi, karena praktisi itu harus melakukan adjustment berkali-kali, harus melakukan pengujian apakah memang relevan atau tidak di dalam industri secara langsung. Sedangkan kalau kita bicara akademisi atau riset itu kan kita tidak dihadapkan dengan kerugian secara langsung. Kita hanya menggunakan data dan kita riset berdasarkan apa yang sudah berkembang atau apa yang akan berkembang. Jadi seperti itu. Nah, untuk gapnya itu memang ada gitu, pasti ada. Oke. Baik Pak, kalau kita berbicara tadi ada gap, lalu perkembangan aktuaria sekarang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jika ada mahasiswa yang ingin tertarik masuk ke dalam ilmu aktuaria, skill apa yang sebaiknya mulai dipersiapkan oleh mereka mulai dari saat ini, Pak? Nah ini saya pernah ditanya ya, atau diberikan saran. Jadi saya dulu kan penerima beasiswa REDI, yaitu beasiswa kerjasama antara Indonesia dengan pihak Kanada dalam peran menambah jumlah aktuaris di Indonesia. Jadi mereka menyarankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin terjun ke bidang aktuaris itu paling pertama yaitu menyukai matematika. Okay. Harus matematika terlebih dahulu. Itu kalau tidak suka matematika silahkan cari yang lain seperti itu. Pada saat itu saya diajak ngobrol dengan pihak dari Kanada dan ya mereka bilangnya seperti itu. Itu pun juga berlaku di dunia, tidak hanya di Indonesia, seperti itu. Jadi love math first ya Pak ya? Oke, baik. Dari diskusi hari ini kita melihat bahwa ilmu aktuaria punya peran yang cukup penting untuk banyak sekali pihak, mulai dari individual sampai dengan banyak orang yang membutuhkan dan organisasi-organisasi yang membutuhkan, bahkan data juga butuh ilmu aktuaria, begitu Pak. Dalam menghadapi ketidakpastian terutama era yang semakin canggih saat ini. Bukan hanya sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Terima kasih Bapak Wisnowan untuk waktu yang sangat berharga. Apakah ada kalimat-kalimat penutup yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa atau kepada pendengar, Pak? Kalau kepada mahasiswa yang ingin mengambil aktuaris, tentunya persiapkan matematikanya ya dari sedini mungkin, dari masa sekolah sampai dengan menuju ke perkuliahan. Kalau untuk pihak-pihak yang ingin terjun ke bidang aktuaris, tentunya saya cuma bisa memberikan semangat untuk bisa mengejar modul aktuarisnya karena begitu banyak tantangan di situ. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, semoga diskusi ini bisa membuka perspektif baru tentang bagaimana data dan aktuaria bisa digunakan dalam mengelola resiko di masa depan, dan semoga semakin semangat belajar probabilitas, aktuaria, dan matematika. Terima kasih Bapak Wisnowan. Terima kasih para pendengar. See you in the next episode of Research Podcast.